Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Para hadirin jamaah Masjid Darul Hijrah kampus Tai Ali bin Abi Thalib Surabaya, sebagian mahasiswa yang hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dars kita, kitab Al-Arba'in fi Huquq Rabbil Alamin. 40 hadis tentang hak-hak Allah Rabbul Alamin. Wa fi hadzal liqa', dan pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan al-hadis ar-rabi', hadis yang keempat. Qala al-muallif hafizahullah, pengarang kitab ini mengatakan, an Jabir bin Abdullah, dari sahabat Nabi yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Qal, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi dakhalal jannah, dan dakhalan nar, dan barang siapa berjumpa dengan Allah dalam keadaan menyekutukannya, dakhalan nar, dia masuk neraka. Rawahu Muslimun, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ini ikhwatal iman menggambarkan pahala orang yang mentauhidkan Allah dan ancaman orang yang berbuat kesyirikan. Siapa yang tidak melakukan kesyirikan masuk surga. Siapa yang melakukan kesyirikan masuk neraka. Ini adalah ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang melakukan kesyirikan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 48, Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain dosa syirik. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah. Dulu di masa jahiliyah ada seorang laki-laki yang dermawan, namanya Ibnu Jud'an. Namanya adalah Ibnu Jud'an. Abdullah ibnu Jud'an, laki-laki di masa jahiliyah yang
dermawan. Terus Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyah yasilur rahimah wa yud'imul miskina. Fahal dzaka nafi'uhu?" Ya Rasulullah, dulu Abdullah bin Jud'an orang baik di masa jahiliyah. Dia nyambung tali rahim, dia ngasih makan kepada orang-orang yang kelaparan. Fahal dzaka nafi'uhu? Apakah yang dilakukannya ketika jahiliyah itu bermanfaat untuknya pada hari kiamat? Dulu orangnya nyambung tali rahim, ngasih makan orang-orang, bantu orang kesusahan. Apakah kebaikan yang ia lakukan di masa jahiliyah itu dia memperoleh pahala di akhirat? Kata Rasulullah, la yanfa'uh, tidak bermanfaat, karena dia mati dalam kesyirikan. Innahu lam yakul yauman, karena dia tidak pernah sehari pun mengatakan Rabbighfirli khati'ati yaumaddin, karena dia tidak pernah mengatakan, ya Allah, ampuni dosaku, kesalahanku pada hari kiamat nanti. Dia nggak pernah ngomong kayak gitu, dan dia tidak pernah bertauhid. Hadzal hadis dalil anna ma kana yaf'aluhu minas silati wal it'ami was sadaqati wa wujuhil makarim la yanfa'uhu fil akhirah likaunihi kafiran. Ini hadis menjadi dalil siapapun orang berbuat baik, nyambung tali rahim, ngasih makan, sedekah, birrul walidain, di akhirat tidak ada manfaatnya ketika orang itu melakukan kesyirikan. Ini sesuai dengan surat Az-Zumar ayat 65 yang kemarin kita bahas. Mada qala ta'ala fi surat Az-Zumar al-ayah al-khamisah wa sittin, ayyukum yakhfat hadhil ayah man walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan juga nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta, kalau kamu melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluka, hancur, hapus, habis amalan. Sama dengan orang ini tadi, Ibnu Jud'an, tidak bermanfaat amal kebaikannya kalau sampai melakukan apa tadi? Kesyirikan. Mati dalam keadaan syirik, maka amal solehnya percuma, hilang. Kemudian ikhwatal iman, syirik itu ada dua macam. Ini insya Allah yang mustawa salis atau rabi' sudah belajar itu insya Allah. Yang qasimu asyirku ila qismain, syirik itu dibagi menjadi dua, akbar wa asghar, syirik besar dan syirik kecil. Mana dalil bahwa ada syirik kecil? Dalilnya adalah ucapan Nabi, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar, sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, wa masyirkul asghar, syirik kecil itu apa ya Rasulullah? Kata Rasul, ar-riya'u, riya. Berarti syirik kecil ada. Ketika syirik kecil itu ada, maka mafhumnya berarti syirik besar juga ada. Ketika Nabi ya mengatakan syirik kecil, ya berarti otomatis ya mafhumnya ada syirik besar. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, apa sih perbedaan atau apa sih syirik besar dan apa itu syirik kecil? Syirik besar itu taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khosaisillah. Ya, ana ukarrir, saya ulangi. Asyirkul akbar yakni taswiyatu ghairillah billah fima huwa
min khosaisillah. Syirik besar adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang menjadi kekhususan Allah. Ana ukarir taswiyatu ghairillahi billah. Kalau anda ngomong ukarir berarti mahasiswa harus nulis ya. Taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khosaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang menjadi kekhususan Allah. Itu syirik besar. Perlu dikasih contoh biar jelas. Saya mau tanya, tolong dijawab. Yang bisa menurunkan hujan itu siapa? Hanya Allah toh, tidak ada selain Allah yang bisa. Yang bisa menolak turunnya hujan hanya Allah, tidak ada yang lain yang bisa. Terus kalau ada orang karena walimahan khawatir yang datang sedikit, dia datang ke dukun, minta mbak dukun tolong Tuhan tolong hujannya dipending dulu. Ada nggak di sini? Hampir semua ahli Jawa seperti itu. Ya nggak semua, maksudnya kebanyakan yang awam-awam kalau mau waliman seperti itu. Nggih, Pak Lutfi. Ya Pak Lutfi aja ngakoni kok. Ya orang Jawa gitu, kalau mau ada walimah, datang ke orang pintar tolong hujannya dipending dulu. Lah, mencegah turunnya hujan itu gak ada yang bisa kecuali Allah. Tapi kalau sesuatu itu dipinta dari selain Allah, berarti kan dia telah mengambil kekhususan Allah diberikan kepada selain Allah. Hadza huwa syirik. Inilah syirik. Memalingkan apa yang menjadi kekhususan Allah diberikan kepada selain Allah. Huwa syirik. Contoh lain, as-sujud. As-sujudu haqqun lillah. Sujud itu haknya Allah. Kan gitu kan? Kalau ada orang sujud ke syajarah pohon, atau sujud ke kuburan, atau sujud ke tempat keramat, maka dia telah memalingkan sesuatu yang menjadi haknya Allah diberikan kepada selain Allah. Hadza wasyirkul akbar. Contoh lain, sembelihan. Sembelihan itu haknya siapa? Tidak boleh kita mempersembahkan penyembelihan kepada selain Allah, tidak boleh. Fasolli, dan sholatlah li rabbika, kepada Tuhanmu, wanhar, dan sembelilah hanya untuk Tuhan. Kan gitu kan? Fasolli li rabbika wanhar. Jadi hak untuk disolati dan hak untuk satunya apa? Disembelih kepadanya, yaitu apa? Allah saja. Fasolli li rabbika wanhar. Solatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah, persembahkanlah sesembelihan itu untuk Tuhanmu. Jadi az-zabah haqqun lillah. Menyembelih itu haknya Allah. Tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Tidak boleh menyebut nama selain Allah ketika menyembelih. Terus kalau ada orang, sebagian di masyarakat pantai selatan, takut Nyi Loro Kidul marah, ngamuk, maka harus mempersembahkan sesajen. Saya ngomong ini karena ada, bukan karena tidak ada. Kemudian menyembelih kerbau, kan gitu kan? Menyembelih kerbau, disembelih, terus kepalanya dilarung di pantai selatan, mempersembahkan sembelian itu kepada selain Allah. Hadza wasyirkul akbar. Karena sesembelian nyembelih itu hanya haknya apa? Allah. Jadi tahu doabitnya. Doabitnya adalah kalau hal itu menjadi kekhususan Allah, terus dipalingkan kepada selain Allah, itulah syirik. Ustadz, kalau misalnya ban sepeda saya bocor, Ustadz, terus saya minta tolong tukang ban untuk nambal, apa itu syirik? Ya bukan syirik, karena itu bukan kekhususan tadi itu kan. Makanya kan ada apa tadi? Khosaisullah. Kalau nambal ban ya khosaisnya tukang tambal ban, ya. Nah itu jangan salah paham gitu loh. Tidak semua minta bantuan kepada selain Allah itu apa? Syirik. Tergantung itu kekhususan Allah apa tidak. Nah gitu ya. Itu syirik akbar. Dan contohnya banyak. Contohnya banyak. Asalnya, adapun syirik kecil, nah kalau tadi kan syirik besar, sekarang syirik kecil. Kullu manaha anhu syar'u mimma kana wasilatan wa dari'atan ila syirkil akbar.
Ana ukarrir, uktubu ya ikhwah, kullu ma naha anhu asy-syar'u mimma kana wasilatan wa dari'atan ila syirkil akbar. Jadi syirik kecil adalah apa saja yang dilarang oleh syariat karena bisa menjadi wasilah menuju syirik besar. Apa saja yang dilarang dalam syariat karena bisa menjadi wasilah menuju syirik besar. Meskipun dalam teks hadis diberi nama syirik, tapi itu hakikatnya syirik kecil. Contoh syirik kecil contohnya begini. Karena itu menjadi wasilah kepada syirik besar. Contohnya begini. Seseorang rumahnya kedatangan maling. Rumahnya dimasuki maling. Terus yang empunya rumah dia teriak kencang. Datanglah Pak Polisi, kebetulan Pak Polisi lagi patroli di tempat itu. Ketika tahu ada polisi, ini pencurinya lari terbirit-birit. Terus Pak Polisi datang ke rumahnya ibu yang jerit tadi. Saking senengnya tuh ibunya ngomong begini, ya Allah Pak Polisi, untung ada jenengan. Kalau nggak ada Anda, rumah saya sudah kemalingan. Kalau nggak ada Anda Pak Polisi, rumah saya sudah kemalingan. Ini syirik loh, syirik kecil ini. Karena Anda telah menisbatkan sesuatu kepada selain Allah. Bisa dipahami? Laula asyurtiyu la dakhala as-sariqu awil lissu. Sudah belajar kan? Laula syurti la dakhala al-lissu. Kalaulah bukan karena Pak Polisi, maka pencuri itu masuk ke rumahku. Nah ini gak boleh. Ngomong gitu kan sering kita dengar kan. Wallah untung onok sampean, untung ada Anda. Kalau nggak karena Anda ini, kalau nggak karena antum, saya sudah nggak tahu apa. Nah itu nggak boleh itu syirik kecil. Meskipun niatnya nggak seperti itu kan, niatnya kan ya tetap Allah kan gitu kan ya. Tapi ucapannya nggak boleh kayak gitu. Harusnya bagaimana? Boleh nggak kalau kayak gini? Laulallah wasyurti la dakhalat lisu. Kalau bukan karena Allah dan Anda Pak Polisi, rumahku sudah kemalingan. Boleh nggak kayak gitu? Ya Furqan gimana? Nggak boleh. Nggak boleh. Karena pakai lafaz dan. Dan itu artinya menyamakan. Paham ya? Boleh kalau dengan lafaz summa. Laulallah summa asyurti la dakhalal lissu. Lissu itu artinya apa? Sariq. Kalaulah bukan karena Allah, kemudian Pak Polisi, itu boleh. Kalau pakai lafaz kemudian boleh. La dakhalal lissu. Niscaya pencuri itu masuk. Atau seseorang niat sholat untuk Allah, niatnya untuk Allah sholat, tapi pengen dipuji orang. Niatnya untuk Allah, lillahi ta'ala. Tapi dalam perjalanannya dia ingin dipuji orang. Berarti apa? Syirik apa ini? Besar apa kecil? Syirik kecil. Ria. Nah itu ya. Lah kemudian apa perbedaannya syirik besar sama syirik kecil? Ini sudah sering antum dapatkan. Innamal ilmu al-murajaah. Innamal ilmu al-murajaah. Sesungguhnya ilmu itu adalah murajaah. Intinya ilmu itu ngulang. Saya dulu punya dosen dari Arab Saudi. Namanya Syekh Abdullah Sibti. Hafizahullah, masih hidup orang. Beliau pernah berkata, dulu ketika di Riyadh kami menghadiri, beliau yang ngomong bukan saya. Beliau ngomong cerita ke kita. Dulu ketika kami di Riyadh, kami para doktor, para profesor datang ke majelisnya Syekh bin Baz. Yang menghadiri majelisnya Syekh bin Baz itu bukan anak kecil-kecil, bahkan profesor doktor itu yang datang itu. Ngaji ke Syekh bin Baz. Ngaji kitab Fathul Bari atau kitab yang lain.
Bagaimana cara Syekh bin Baz dalam darasnya itu? Ada qari yang bagian baca itu. Syekh bin Baz berkata, "Iqra ya Syekh." Mau silakan dibaca. Dibaca. Dibaca lama gitu. Kalau jelas kan nggak usah diterangkan. Panjang lama. Setelah itu ada sesuatu yang perlu dijelaskan. Syekh berkata, "Kif, sebentar dulu, diterangkan." Nerangkannya nggak lama-lama. Dikit aja. Sudah? Lanjutkan. Lanjut. Dibaca sebentar, dijelaskan sedikit. Lanjutkan terus. Akhirnya profesor, doktor itu kan kaum akademik ya, biasa mikir kan. Mereka mikir gitu. Apa untungnya ya kita duduk-duduk di sini kalau cuma gini doang? Paham maksudnya? Nah, gitu kan cuma bisa dibaca sendiri di rumah bisa ya kan? Ngapain kita duduk di sini? Akhirnya timbul perasaan meremehkan majelis. Ngapain kita duduk di sini kalau cuma baca gitu doang? Kan lebih baik kita baca sendiri. Kata Syekh saya, waktu berlalu sampai akhirnya Syekh bin Baz wafat. Ketika Syekh bin Baz wafat, rahimahullah, kita baru sadar betapa mahalnya majelisnya siapa? Syekh bin Baz. Dengan itu kita bisa murojaah. Dengan itu kita mendengarkan penjelasan. Dengan itu kita bisa murojaah. Maka dari itulah beliau menyampaikan ke kami, innamal ilmu al murojaah. Sesungguhnya hakikat ilmu itu adalah apa? Al murojaah. Makanya kita harus semangat dalam belajar. Kemudian al-furuq baina syirkil akbar wal asghar. Apa perbedaan syirik kecil dengan syirik besar? Yang pertama, asyirkul akbar muhbitun li jami'il a'mal. Syirik besar itu menghancurkan seluruh amal. Semenjak dia lahir sampai terakhir dia batal itu. Ada orang sudah haji, sedekah, jihad, zakat, puasa, sholat malam, sedekah sirri, oh luar biasa. Tapi ternyata dia suka pergi ke tempat tertentu, minta kepada selain Allah, ke dukun, ke tempat keramat, ke keris, ke pohon, minta kekayaan, minta soge, minta kepada selain Allah, maka otomatis hancur semua amalnya. Itu kalau syirik besar. Wal asghar la yuhbitu illa al-amal ladzi qaranahu ala sahih min aqwali ahli ilmi. Adapun syirik kecil itu menghancurkan amal yang disertainya. Kalau dia sholat kok riya, yang batal sholatnya saja, tapi amal-amal yang lain nggak batal. Tahu perbedaannya ya? Kalau syirik besar menghancurkan seluruh amal. Kalau syirik kecil menghancurkan amal yang disertainya saja. Perbedaan yang nomor dua, asyirkul akbar mukhrijun anil millah al-islamiyah wal asghar ya la yukhrij minal millah. Syirik besar menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ya, orang Islam, KTP-nya Islam tapi nyembah Nabi Isa, minta kepada Nabi Isa, Yesus maksudnya, syirik, murtad dari Islam. Adapun syirik kecil tidak sampai menyebabkan pelakunya murtad dan keluar dari Islam. Perbedaan yang nomor tiga, asyirkul akbar la yaghfir li sahibi la yughfar li sahibihi illa bitaubah minhu. Syirik besar tidak ada ampunan kecuali pemiliknya itu tobat. Ya, saya ulangi, syirik besar tidak ada ampunan dari Allah kecuali pelakunya tobat. Dan pelakunya kekal di neraka kalau nggak tobat maksudnya. Adapun syirik kecil, maka ini tidak mengekalkan pelakunya ke surga. Mohon maaf, tidak mengekalkan pelakunya di neraka.
Jadi saya ulangi, syirik besar itu menyebabkan pelakunya kekal di neraka, bukan surga ya. Syirik besar menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Syirik kecil nggak sampai mengekalkan pelakunya di neraka. Jadi syirik besar nggak bisa diampuni Allah kecuali dengan tobat. Saya kasih ilustrasi. Dulu sudah pernah saya sampaikan, tapi biar lebih jelas. Ada orang seperti yang saya sampaikan kemarin, ada orang pergi ke tempat keramat nyembelih kepala ayam atau kambing dijadikan sesajen, ingin kaya, minta kepada yang bau reksa tempat itu, yang menguasai tempat itu, meminta kepada selain Allah. Setelah itu dia turun dari gua itu, kepleset, jatuh, mati. Atau pas ngasih sesajen itu, ngasih sesajen kepala kambing, dia sambil baca mantra, serangan jantung, mati di tempat itu. Mati di tempat itu. Berarti ini kan su'ul khotimah, betul ya? Betul apa tidak? Su'ul khotimah. Mati di altar penyembahan kepada selain Allah. Mati dalam kesyirikan. Ini contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua, seseorang berzina, minum minuman keras, dan mati di ranjang perzinahan. Waktu lagi zina di ranjang hotel, mati serangan jantung. Naudzubillah min dzalik. Mati di tempat itu. Pertanyaan saya, silakan dijawab. Ini dua-duanya su'ul khotimah apa tidak? Dua-duanya su'ul khotimah. Alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Oke. Tetapi nilainya di sisi Allah berbeda. Perbedaannya gimana Ustaz? Kalau yang mati di altar penyembahan kepada selain Allah tadi, otomatis entek amalannya, hilang amalannya, murtad langsung dan tidak diampuni dan kekal di neraka. Kebaikannya nggak dilihat. Jelas? Tapi kalau yang mati di ranjang perzinahan, mati jelek, su'ul khotimah, tapi amalannya yang lain tidak dihapuskan Allah. Paham? Dia masih punya bakti kepada orang tua kalau memang berbakti. Dia masih punya sodako sirri kalau memang dia sodako. Bisa dipahami ya? Berarti masih berat nggak ditimbang amalannya? Tolong dijawab. Masih berat ditimbang nggak? Masih berat ditimbang. Kenapa kok berat ditimbang? Karena dia masih muslim. Ahlus sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Menurut Ahlus sunnah wal jamaah, orang zina, orang murtad, orang zina, orang minuman keras dosa besar, tapi nggak sampai apa? Kafir. Makanya beda. Sama-sama su'ul khotimah, tapi nilainya berbeda. Kalau yang mati dalam keadaan kesyirikan tidak diampuni Allah, kekal di neraka. Nggak bisa diampuni. Tapi kalau mati tadi itu maksiat, tapi nggak sampai syirik, maka nggak dihapuskan. Bisa dipahami ya? Masih berlaku hisab, masih berlaku mizan, timbangan amal, dan masih berlaku masyiatullah. Maksudnya begini, tahta masyiatillah. Kalau Allah berkehendak langsung Allah ampuni, kalau Allah berkehendak Allah adab dulu di neraka, tapi Allah selamatkan dia. Bisa dipahami insyaallah. Nah, inilah makanya hati-hati dari masalah kesyirikan. Bagaimana kita mengetahui syirik kecil? Bagaimana kita mengetahui syirik kecil? Ini jarang disampaikan. Silakan dicatat ya. Membedakannya itu gimana? Ini syirik kecil apa syirik besar? Yang pertama, jika ada nas yang terang bahwa itu memang syirik kecil. An ya'tiya dzalika sharihan fin nusus. Telah datang nas yang jelas, seperti ucapan Nabi, ya Rasulullah, syirik kecil itu apa? Kata Nabi, asyirkul asghar adalah apa tadi? Riya. Berarti jelas riya adalah syirik kecil. Kenapa? Bagaimana cara mengetahuinya? Yang pertama dengan teks yang jelas dari Rasul. Itu cara pertama. Jadi bagaimana kita tahu syirik itu kecil apa besar? Bagaimana mengidentifikasi ini syirik kecil apa tidak? Cara yang pertama tadi apa? An ya'tiya dzalika sharihan fin nusus. Jika datang nas yang jelas, seperti riya tadi itu. Cara yang kedua, dari pemahaman sahabat.
dari pemahaman sahabat, min fahmi as-sahabah. Karena ada teks dari Nabi syirik, tapi dimaknai bukan syirik besar oleh para sahabat. Mana dalilnya? Perhatikan, lihat sini. Rasulullah pernah mengatakan at-tiyaratu syirkun. Tiaro itu syirik. Tiaro itu apa sih? Takut tertimpa sial, takut tertimpa nasib buruk. Kemarin saya ditanya orang, Ustadz bagaimana hukum orang kalau sebelum berangkat kerja makan pecel itu khawatir rezekinya berkurang. Ustadz, ada orang itu yang khawatir kalau makan pisang wibawanya hilang. Oh, ada macam-macam orang kok. Itu namanya tatoyur dengan pisang ya, ada aja orang. Saya pernah ditanya kayak gitu. Ustadz, ini bagaimana hukumnya orang kalau setiap dia makan pisang itu jadi kepedeannya hilang. Jadi kayak gak wibawa dirinya. Ya gak boleh karena gak ilmiah. Apakah ada hubungannya pisang dengan kewibawaan? Dibawa ke laboratorium ya gak muncul itu rumusnya. Nah, maka gak boleh, ini tatoyur namanya. Ya, tatoyur adalah perasaan takut sial, takut tertimpa apes. Kalau lihat burung gagak takut ada orang mati. Kalau ada lele gak berani makan karena ada di sebagian orang Lamongan itu gak berani makan ikan lele. Sebagian, gak semua. Meyakini kalau makan lele akan begini. Nah, kalau saya memang gak suka lele. Bukan karena orang Lamongan gak suka lele ya, memang karena gak suka. Tapi ada keyakinan di Lamongan seperti itu. Gak mau makan lele karena makan lele akan begini. Ada kisahnya gitu. Itu tidak boleh. Itu namanya tatoyur. Tetapi Nabi kan mengatakan at-tiyaratu syirkun, tatoyur itu syirik. Tetapi ini dipahami sahabat bukan syirik besar. Mana dalilnya? Ucapannya Abdullah bin Mas'ud, ma minna illah, tidaklah kami kecuali pasti tertimpa seperti ini. Berarti kan ini menimpa siapa? Menimpa para sahabat. Dan nggak mungkin para sahabat sudah ngaji lama tertimpa syirik apa? Syirik besar. Berarti maksud dari tidaklah kami kecuali kena itu adalah syirik apa? Syirik kecil. Dan Rasulullah ngasih kita doa, Pak. Kalau takut was-was kena apa tadi? Kena takut sial, gitu kan? Misalnya, mohon maaf, orang Jawa biasanya kalau istrinya hamil itu nggak berani bunuh hewan. Iya kan? Gitu, Pak Lutfi. Loh, Pak Lutfi ya lagi kan? Perwakilannya orang Jawa di sini. Ya, orang Jawa itu kalau istrinya hamil gak berani bunuh tikus, gak berani, karena khawatir anaknya jadi apa? Karena khawatir nanti akan celaka anaknya itu kalau dia membunuh hewan. Padahal yang nyuruh kita membunuh tikus siapa? Rasul kan menyuruh. Khamsul fawasik yuqtalna fil khilli wal haram. Ada 5 hewan perusak yang boleh dibunuh meskipun di tanah haram. Bayangkan di tanah haram boleh dibunuh nih 5 hewan ini. Tikus, ular, kalajengking, apalagi kalbul akur, anjing gila, wal khid'ah, dan burung semacam burung elang. Ya, 5 kan? Ada lagi tambahan 1 hadis yang lain. Maka boleh dibunuh, tidak apa-apa, meskipun istrimu hamil, dan yakinlah tidak ada terjadi apa-apa. Waktu saya di Jakarta, istri saya hamil, ada tikus. Ini tikus menggoda iman. Biasanya tikus itu kan langsung pergi kan. Ini heran, tikus gak pergi deh. Gak pergi dia ini. Akhirnya saya ambil kayu, saya bunuh, wafat. Setelah itu saya ingat, loh, istri saya apa? Hamil. Ya sempat muncul perasaan itu. Namanya orang Jawa biasanya kecil kan diajari sama ibu. Langsung kita diajari Nabi baca doa biar hilang sialnya itu. Bagaimana doanya? Ada yang tahu? Tulis ya. Allahumma. Ya kalau nggak bisa bahasa Arabnya nanti bahasa Indonesianya, tapi tunggu dulu, tak ngomong Arabnya dulu. Allahumma la khaira illa khairuka wala toira illa toiruka wala ilaha ghairuka. Ukarir marrah tsaniyah, saya ulangi sekali lagi. Allahumma la khaira illa khairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu. Wala toira illa toiruka, dan tidak ada nasib sial, tidak ada kesialan
kecuali yang sudah ditetapkan olehmu, wala ilaha ghairuka, dan tidak ada yang disembah, tidak ada yang berhak disembah selainmu. Allahumma la khaira illa khairuka, wala tayra illa tayruka, wala ilaha ghairuka. Kata para sahabat, ketika kami baca doa ini, langsung Allah hilangkan perasaan was-was, takut sial tersebut. Jadi artinya ini para sahabat juga tertimpa. Sampai berangkat kerja nabrak kucing, was-was pikirannya. Enggak usah was-was, baca doa ini. Orang Jawa itu kalau mimpi giginya hilang satu, waduh, bisa sedih Pak. Orang Jawa ngimpi giginya hilang satu, itu kayak dapat wahyu dari langit kalau ada orang mati. Betul Pak Lutfi? Pak Lutfi gak tahu kalau ini. Jadi orang Jawa itu punya keyakinan kalau mimpi giginya hilang satu itu ada orang mati, keluarganya. Gimana? Di Sulawesi ada juga kayak gitu? Ada juga? Kalau was-was, ya segera baca doa itu. Doa apa tadi? Allahumma la khaira illa khairuka, wala tayra illa tayruka, wala ilaha ghairuka. Lah, tadi yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita tahu itu syirik kecil? Padahal lafadznya kan syirik begitu aja kan? At-tiara itu syirkun. Tiara itu syirik. Nabi nggak menyebutkan kecil apa besar. Tapi menurut pemahaman sahabat, tadi kan saya katakan, kata Abdul bin Mas'ud, tidaklah kami kecuali tertimpa yang seperti ini. Kan gitu kan? Terus Nabi ngasih apa tadi? Cara doa supaya hilang. Lah, dari ungkapan Abdul bin Mas'ud itu dipahami oleh para ulama, berarti syirik yang dimaksud di situ bukan syirik besar, tapi syirik apa? Kecil. Ini cara yang kedua. Saya ulangi, bagaimana cara kita mengetahui itu syirik kecil meskipun lafadznya pakai syirik, nggak pakai besar apa nggak pakai kecil? Satu, dari nas yang sharih. Yang kedua, dari fahmus sahabah. Yang nomor tiga, dari ijma'nya ulama. Ulama sepakat kalau yang seperti ini syirik kecil. Ulama berijma' kalau yang seperti ini syirik besar. Lah itu dari ijma'. Ada empat ya, dari empat. Terus nomor empat sekarang, tadi nomor tiga, sekarang nomor empat, an ya'tiya syirik al asghar munkaron ghairu mu'arrafin. Biasanya kalau syirik kecil itu lafadznya nakirah, munakkaron atau tangkir, bilafzi tangkir. Lafadznya pakai apa? Nakirah. Antum belajar nahwu kan? Ada nakirah, ada apa? Mu'arraf bil al. Mu'arraf artinya ma'rifat. Nah, biasanya syirik kecil itu lafadznya pakai apa tadi? Nakirah. Nanti kalau yang mustawa awal, mustawa dua mungkin nanti bisa paham. Ya, jadi kalau syirik kecil itu biasanya pakai lafadz nakirah. Kalau syirik akbar biasanya pakai apa? Lawan dari nakirah apa? Ma'rifah. Tapi ini nggak selalu. Ada juga yang pakai ma'rifat tapi syirik kecil juga ada. Tapi mayoritas kalau pakai lafadz nakirah itu biasanya syiriknya syirik kecil. Tapi kalau pakai ma'rifah biasanya itu syirik apa? Syirik besar. Tayyib. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan. Menurut ahlus sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Masalah pelaku dosa besar ada ini faedah. Antum tulis. Jadi irtikabul kabair, pelaku dosa besar atau murtakibil kabiro, para pelaku dosa besar itu para golongan dalam Islam terpecah menjadi 4 golongan. Jadi orang berzina, orang membunuh, orang minum minuman keras, korupsi, orang homo, dosa-dosa besar itu bagaimana hukum mereka? Satu, menurut Khawarij, para pelaku dosa besar itu kafirun, dihukumi kafir. Menurut Khawarij, pelaku dosa besar, berzina, judi, minuman keras,
kemudian homo, itu dihukumi kafir menurut Khawarij, dan di akhirat kekal di neraka. Menurut Murji'ah kebalikannya Khawarij. Menurut Murji'ah, orang mukmin dia syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah terus melakukan dosa besar, menurut Murji'ah ini tidak ada masalah. Keimanan orang itu masih sama seperti keimanan Abu Bakar dan Umar. Karena menurut Murji'ah dosa besar tidak mempengaruhi iman. Sing penting wong Islam, yang penting orangnya Islam, mengucap syahadat, meskipun zina, meskipun judi, tetap dia iman yang 100%. Kebalikan dari apa tadi? Khawarij. Golongan yang nomor 3 adalah golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah ini mengatakan bahwa para pelaku dosa besar itu laisa bikafirin wa laisa bimu'minin. Menurut Mu'tazilah, para pelaku dosa besar tidak mukmin, tidak kafir. Fi manzilatin bainal manzilataini. Menurut Mu'tazilah, pelaku dosa besar itu ada di suatu tempat di antara dua tempat, tidak mukmin, tidak kafir, tengah-tengah. Islam bukan, kafir bukan, bukan. Dan di akhirat menurut Mu'tazilah khalidun finnar. Berarti Mu'tazilah sama Khawarij dalam hal ini sama dari sisi akhiratnya. Bisa dipahami? Yang benar ahlu sunnah salafiyun. Menurut ahlu sunnah wal jamaah, para pelaku dosa besar masih iman, tetapi naqisul iman. Masih iman tapi imannya itu terdegradasi, imannya sangat tipis, imannya berkurang. Tapi dia nggak dikafirkan. Orang muslim terus dia zina, dia nggak kafir, tapi pelaku dosa besar, imannya turun. Lalu bagaimana di akhirat? Nah ini yang penting nih. Bagaimana ahlu sunnah meyakini para pelaku dosa besar di akhirat? Menurut ahlu sunnah, kalau menurut Khawarij kan di neraka kekal, menurut Mu'tazilah di neraka kekal, menurut Murji'ah surga level atas seperti Abu Bakar dan Umar, nggak ada masalah. Murji'ah ini paling lewer ya, paling pokoknya paling sakarape dhewe paling ada ifrat, ada tafrid. Kalau tafrid itu ini Murji'ah ini. Kalau ifrat apa tadi? Khawarij. Lah ahlu sunnah sekarang, ahlu sunnah meyakini bahwa pelaku dosa besar itu masih mukmin, tapi naqisul iman, imannya sangat rendah. Lalu bagaimana di akhirat? Kata ahlu sunnah, para pelaku dosa besar itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni dia, Allah masukkan ke surga. Mungkin dia punya amalan sirri, mungkin dia punya sodako sirri, mungkin dia bakti sama orang tuanya, mungkin dia pernah sodako yang menyebabkan dosanya gugur. Kemungkinan pertama, Allah langsung ampuni dia. Atau kemungkinan yang kedua, Allah masukkan dulu ke neraka untuk menghapuskan apa? Dosanya. Kalau dosanya sudah habis, dikeluarkan, dimasukkan ke surga. Itu menurut ahlu sunnah. Nah sekarang muncul pertanyaan ini ya, karena pertanyaan ini Anda jelaskan tadi kayak gitu. Sekarang pertanyaannya, apakah syirik kecil masuk tahta masyiatillah apa tidak? Kalau syirik besar kan jelas, syirik besar kan kekufuran, khalid finnar tadi dikatakan kan. Nah sekarang masalahnya yang syirik yang kecil tadi itu lah, masuk masyiatillah apa tidak? Masuk tahta masyiatillah apa tidak? Antum bisa dipahami ya ikhwah? Bisa dipahami Mas Furqan? Bisa? Nah. Syirik kecil itu tahta masyiatillah apa tidak? Khilaf para ulama. Khilaf para ulama. Syekhul Islam di antara riwayatnya mengatakan syirik kecil tidak masuk tahta masyiatillah. Dia dihukumi kafir. Bahaya juga. Beliau menjawab keumuman ayat, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Kata Ibnu Taimiyah, ini masuk yang besar maupun yang
kecil, sehingga ini nggak tahta masyiatillah, tapi langsung nggak boleh. Kalau sampai dia nggak tobat masuk neraka juga. Tapi pendapat jumhur ulama mengatakan bahwa syirik kecil ini masuk tahta masyiatillah. Pendapat jumhur ulama dan salah satu riwayat dari Ibnu Taimiyah termasuk juga tahta masyiatillah. Sudah adzan? Terakhir, poin terakhir terus kita adzan. Selesai. Setelah itu tanya jawab sedikit bila ada. Lebih besar mana dosanya syirik kecil dengan maksiat yang besar? Jadi begini ya, kan ada syirik, ada kabiroh. Kabiroh itu dosa besar, zina, judi, membunuh. Nah sekarang pertanyaan, syirik kecil, syirik tapi kecil, dengan al-kabair, dosa besar, membunuh, minum-minum keras, lebih besar mana dosanya? Lebih besar mana? Syirik itu kan di atas dosa besar. Jadi dosa yang paling tinggi kan syirik, betul apa enggak? Dosa paling besar itu syirik. Di bawah syirik al-kabair, dosa-dosa besar selain syirik, seperti membunuh, judi, berzina, itu al-kabair. Lah pertanyaannya, syirik tapi yang kecil dengan al-kabair, dosa-dosa besar tapi yang bukan syirik, lebih besar mana? Ya, tergambar pertanyaannya, dipahami ya? Gimana jawabnya Mas? Syirik kecil. Jawabannya begini. Jinsu asyirkil asghar a'zam min jinsil kabair. Jins secara jenis syirik yang kecil sekalipun lebih berbahaya, lebih dahsyat daripada syirik apa? Daripada dosa besar. Tetapi ini tidak mutlak. Tidak mutlak kata para ulama. Maksudnya itu jika sejenis. Saya kasih contoh. Seperti perkataannya Abdullah bin Mas'ud, perkataan Abdullah bin Mas'ud. Perhatikan. La'an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqan aw ana shadiqun. Perhatikan. Aku bersumpah dengan nama Allah, kemudian aku berbohong dalam sumpah itu, lebih aku cintai daripada aku bersumpah dengan selain nama Allah meskipun aku jujur di dalamnya. Saya kasih contoh. Ada seseorang, perhatikan, ini butuh konsentrasi. Ada seseorang dicuri, dijambret tasnya. Maka orang-orang berkata, maling, copet. Kebetulan copetnya pakai kaos warna merah. Ya. Ternyata di situ ada orang bukan copet, bukan jambret, pakai kaos merah. Tertangkap dia. Padahal gak nyolong. Padahal bukan dia jambretnya, hanya gara-gara apa? Bajunya yang sama. Ditangkap loh, dibawa ke balai RW. Ayo kamu nyuri apa enggak? Kamu nyuri apa tidak? Saya mau tanya dulu sebelum saya lanjutkan. Dia tadi nyuri apa enggak? Tolong dijawab, nyuri apa enggak? Enggak, ini salah tangkap gara-gara sama kaosnya saja. Salah tangkap, dibawa ke balai RW, hampir dimasa sama warga. Kamu nyuri apa enggak? Terus dia bersumpah, begini sumpahnya. Demi Rasulullah, demi Ka'bah Pak, saya ini enggak nyuri Pak. Demi Ka'bah yang saya agungkan, demi Rasulullah Muhammad SAW. Bukan demi Allah, demi Rasulullah, demi Ka'bah. Saya enggak nyuri Pak, bener saya enggak nyuri Pak. Saya mau tanya, orang ini jujur enggak? Jujur, memang dia enggak nyuri, tetapi dia mempunyai kesalahan besar. Apa kesalahan besarnya? Dia bersumpah dengan selain nama Allah. Itu bukan dosa besar lagi, syirik. Bisa dipahami? Dia enggak nyuri, tapi salah tangkap. Untuk menguatkan bahwa dirinya benar-benar tidak mencuri, dia ini ngomong demi Allah, demi Rasulullah, demi Ka'bah, demi air Zam-Zam, demi Bukit Tursina, demi Baitul Maqdis misalnya. Saya nggak nyuri Pak, serius, bener Pak, saya nggak nyuri Pak.
Orang ini nggak nyuri, dia jujur, tapi kesalahannya dia telah bersumpah dengan selain Allah. Dan kita tahu sumpah dengan selain Allah adalah jenis syirik, tapi syirik yang apa? Kecil. Bandingkan dengan yang nomor 2. Ada orang, perhatikan, ada orang nyuri, memang nyuri dia, pakai baju biru. Saya nggak biru. Mohon maaf yang pakai baju biru, nggak sengaja, ini sekedar contoh aja. Ada orang nyuri pakai kaos warna biru, bener-bener nyuri, ditangkap sama warga, dibawa ke balai RW. Dia bersumpah, demi Allah Pak, saya nggak mencuri, padahal dia mencuri. Tapi dia sumpahnya bener, pakai nama Allah. Paham maksudnya? Demi Allah Pak, saya tidak mencuri, demi Allah, padahal dia ini jelas-jelas mencuri. Maka dia ini berdusta atas nama Allah, dosa besar. Tapi nggak sampai syirik. Bisa dipahami? Dosanya 2. 1 bener-bener maling, kedua dia sumpahnya pakai nama Allah tapi bohong, kan gitu kan? Tapi dia nggak syirik. Bisa dipahami? Karena sumpahnya pakai nama Allah. Adapun yang pertama sumpahnya pakai selain Allah. Lah kata Abdullah bin Mas'ud nih, aku bersumpah dengan nama Allah dan aku berdusta, itu masih lebih mending daripada aku bersumpah meskipun aku jujur tapi pakai nama selain nama Allah. Karena halaf bi ghairillah itu apa? Syirik. Bersumpah dengan nama selain Allah itu syirik meskipun kecil. Sedangkan berbohong dalam sumpah itu tidak syirik tapi apa? Dosa besar. Jadi secara umum memang benar yang disampaikan Syekh Mahmudi tadi itu, bahwa secara jenis syirik kecil sekalipun lebih besar daripada apa tadi, dosa besar. Tetapi nggak mesti juga, tergantung. Sekarang dosanya lebih besar mana? Membunuh orang sama bersumpah dengan selain Allah. Atau dosanya besar mana? Membunuh orang sama orang berkata, kalau bukan karena Anda Pak Polisi, rumah saya kemasukan maling. Tentu nggak bisa kita katakan bahwa yang ucapan tadi itu lebih besar dosanya. Enggak, justru membunuh yang lebih besar dosanya. Kalau sudah per item belum tentu. Bisa dipahami maksud saya ya? Ya, karena jelas ancamannya 5. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu adzaban 'azima. Barang siapa membunuh nyawa mukmin sengaja, jahannam khalidan fiha, kekal, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'anahu, Allah melaknatinya, wa a'adda lahu adzaban 'azima, Allah sediakan adab yang agung. Sedangkan tadi yang perkataan tadi itu nggak ada ancaman sampai sebesar itu, sehingga para ulama mengatakan dalam prakteknya belum tentu juga, tergantung bagaimana dosa itu. Tapi secara umum dikatakan benar bahwa syirik apa tadi? Syirik gimana? Syirik kecil lebih berbahaya daripada dosa besar. Sama dengan perkataan lebih bahaya mana bid'ah sama maksiat. Secara umum kita katakan bid'ah lebih berbahaya secara umum. Tapi kalau secara apa namanya apple to apple belum tentu. Misalnya Anda meyakini bahwa salaman setelah salaman setelah salam itu nggak boleh. Anda meyakini seperti itu misalnya. Itu anggaplah itu bid'ah. Dengan membunuh. Paham maksudnya? Jadi secara umum iya bid'ah lebih berbahaya dari maksiat. Tapi secara proses apa namanya, secara teknis praktek langsung belum tentu juga. Lihat bagaimana apa namanya perbandingannya. Saya rasa sampai di sini para jamaah. Insya Allah pada pertemuan akan datang kita akan menjelaskan hadis yang kelima. Hadis yang kelima ini menarik. Hadis yang kelima ini banyak pelajaran penting yang bisa diambil darinya. Jangan sampai tidak hadir. Ya, harus hadir. Karena hadis yang kelima ini banyak manfaatnya, banyak faedahnya. Semoga nanti kita bisa menjelaskan. Adzan dulu silakan, nanti tanya 1-2 boleh. Bismillah. Setan kok kafir? Yu'allimunan nasa sihra. Karena setan-setan itu ngajari ilmu sihir, ilmu perdukunan. Jadi kalau ada orang
waktu di dunia profesinya sebagai penyihir atau profesinya sebagai dukun, kalau mati kita nggak usah nyolati. Ya kalau keluarganya meyakini dia masih muslim nyolati silakan, tapi kalau kita nggak usah nyolati. Kalau jelas-jelas dia dukun, banyak tamunya, banyak orang datang kepadanya, ya jelas-jelas dukun, nah, kalau dia mati kita nggak usah nyolati. Gitu Pak, Mas. Terus? Kajian tentang ashabul ukhdud itu kan maknanya bangkai. Akidahnya itu tauhid atau trinitas? Iya. Memang ada perbedaan riwayat. Yang riwayat yang pertama mengatakan pokoknya mereka orang beriman. Terlepas dari agamanya apa, wallahu alam nggak dijelaskan. Yang penting mereka adalah orang beriman, bertauhid. Tapi ada riwayat lain mengatakan bahwa kisah ashabul ukhdud yang manusia dibunuh itu adalah orang Nasrani. Terlepas dari itu, wallahu alam bisawab, tapi Al-Quran mengatakan bahwa mereka adalah orang beriman. Gimana bunyinya, Syekh? Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wasyahidi wa masyhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina. Bil mu'minina. Berarti mereka orang beriman. Terlepas pro kontra periwayatan itu, apakah orang-orang yang dibunuh di ashabul ukhdud itu orang Nasrani apa tidak, yang jelas mereka orang beriman. Terus gimana kelanjutannya? Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Jadi jelas mereka orang beriman, terlepas dari perbedaan riwayat. Gitu Mas ya? Ada lain pertanyaan? Cukup ya, semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ada syarahnya.